Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Pada minggu ke-6 ini, sesi pertama kita akan lanjutkan topik deret hingga pada 9.7, yakni operasi pada deret pangkat. Oke, diharapkan dari subbab ini kita bisa melakukan operasi pada deret pangkat yang diketahui jumlahnya ya, untuk mendapatkan deret pangkat yang lainnya beserta jumlah deret pangkat yang lainnya tersebut. Oke, kita punya namanya Sx ya. Sx ini merupakan jumlah suatu deret pangkat pada interval i. Nah, ini sebenarnya sudah kita singgung juga ya pada video sebelumnya, yakni 9.6 tentang deret pangkat, bahwa deret pangkat itu memiliki lambang untuk jumlah deretnya, yaitu Sx berupa fungsi nantinya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ya, di sini Sx adalah penjumlahan setiap suku-suku pada deret tak terhingga. Nah, maka untuk X di dalam selang I, maka kita bisa melakukan turunan ataupun integral terhadap jumlah deret tersebut. Nah, untuk yang pertama ini adalah turunan. Nah, kalau misalnya kita turunkan si jumlah deret ini, maka kita sama halnya dengan menurunkan rumus deret tersebut ya, atau pola deret tersebut. Bentuknya seperti ini ya, karena kita menurunkan terhadap X ya, berarti pangkat dari X turun. Nanti AN ini di sini berupa konstanta ya, maka N dikali AN X. Nah, pangkat dari X ini kurang 1, N kurang 1. Nah, kita boleh menurunkan terhadap rumus, atau kita juga bisa menurunkan terhadap setiap suku pada deret kita. Nah, yang pertama, A0 itu diturunkan karena A0 adalah merupakan konstanta yang tidak memiliki X, maka turunannya 0. Makanya di S aksen X itu tidak ada A0. Kemudian A1X. Nah, A1X kalau kita turunkan, nah dia kan turunan terhadap X ya, berarti itu sama dengan A1. Nah, lalu untuk A2 kali X kuadrat, nah ini turunannya nanti 2A, 2X. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk operasi, atau ini untuk bukan operasi, untuk turunan gitu ya. Nah, sekarang ya operasi, benar ya, ini untuk operasi turunan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mengintegralkan? Nah, kalau kita mengintegralkan, sama juga sebenarnya, kita bisa mengintegralkan rumusnya atau pola dari si deret kita, yakni karena yang kita mengintegralkan jumlah deret, maka kita di sini bisa mengganti variabel pada jumlah deretnya dengan t, kemudian kita integralkan ya terhadap variabel tersebut. Nah, di sini batasnya itu jalan dari 0 sampai x ya, supaya nanti hasil integral ini terhadap tetap di dalam variabel x. Nah, untuk pengintegralan pola pola dari deret kita, itu kita mengintegralkan seperti kita mengintegralkan biasa. Di sini kan x-nya berpangkat n ya. Nah, jadi nanti ini turun jadi an per 1 ditambah n, atau n ditambah 1 gitu ya. Nah, seperti halnya ini nih. Kemudian x-nya pangkatnya ditambah 1 seperti halnya ini. Nah, memang sebelumnya dia dalam T dulu hasil integralnya, tapi setelah kita substitusikan batas, nantinya kita akan memperoleh yang seperti ini. Nah, atau kita juga bisa melakukan integral terhadap masing-masing suku ini. Nah, misal contoh A0 kita integralkan, berarti A0x. A1x diintegralkan A1 per 2 x kuadrat, dan seterusnya. Nah, jadi pertama kita bisa melakukan turunan terhadap deret pangkat, yang kedua kita bisa melakukan integral. Nah, dalam hal ini untuk integral dan turunan ini tidak merubah jari-jari konvergensinya. Jadi kalau misalnya kita menurunkan suatu deret dengan jari-jari konvergensinya R misalnya,
ya, R besar contohnya ya. Nah, maka si deret baru, nah ini kan deret baru ya yang dihasilkan. Nah, ini deret baru. Nah, setiap deret baru yang dihasilkan ini dia tetap memiliki jari-jari konvergensi R sama dengan deret awal yang diturunkan atau diintegralkan. Oke, sekarang kita bahas ya, ada contoh di sini. Contoh deret pangkat dari hasil turunan dan integral dari deret lain. Nah, oke, di sini kita pakai deret dasar dulu ya. Ini adalah ya x pangkat n ini kalau dilihat-lihat dia adalah deret geometri ya. Ya, kita tahu bahwa deret geometri itu rumusnya AR pangkat n. Dari n-nya jalan 0 sampai tak hingga. Nah, ini adalah deret geometri, deret tak terhingga geometri gitu. Deret geometri tak hingga gitu ya. Nah, di sini rumus dari deret geometri tak hingga ini adalah A per 1 dikurang R. Nah, dengan jari-jari konvergensinya, kalau misalnya R-nya di sini diganti jadi X ya, A X pangkat N. Nah, ini kan jadi deret pangkat ya, kalau ini adalah deret geometri. Kalau yang ini jadinya adalah deret pangkat. Nah untuk rumusnya, rumus deretnya, kalau yang ini adalah A per 1 kurang R ya, ini sama juga karena dia polanya sama dengan deret geometri, A per 1 dikurang, nah R-nya di sini X gitu, X. Oke. Nah, untuk deret pangkat dia punya jari-jari konvergensi ya, jari-jari konvergensi. Nah, jari-jari konvergensinya adalah kapan saatnya dia konvergen atau kapan R-nya ya agar si deretnya konvergen. Nah, jadi untuk deret geometri dia punya syarat konvergen saat mutlak R-nya kecil dari 1. Nah, oleh karena itu yang deret pangkat juga begitu. Saat X-nya, mutlak X-nya kecil dari 1. Maka di sini jari-jari konvergensinya adalah, oke, kita tulisnya gini aja. Ya, deret pangkat itu konvergen saat ini ya, mutlak X-nya kecil dari 1 gitu. Nah, berarti di sini jari-jari konvergensinya adalah 1. Nah, oleh karena itu untuk di sini kita memisahkan ya, kita punya deret dasarnya adalah X pangkat N ya, X pangkat N. Nah, X pangkat N ini kalau kita lihat ya, dia itu sama rumusnya itu dengan ini, dengan si ini ya. Maka kalau kita lihat, maka rumus ya jumlahnya itu adalah A-nya di sini 1 ya. Ini A, ini R ya. Maka A-nya 1 per 1 dikurang R-nya berapa? R-nya X ya. Nah, 1 kurang X. Makanya untuk sigma X pangkat N atau deret X pangkat N adalah deret pangkat dengan rumus atau jumlah deretnya 1 per 1 kurang X. Oke, nah ini kita tahu ya bahwa jari-jari konvergensinya adalah 1. Atau kalau mau dituliskan selang atau interval X-nya adalah di saat min 1 kecil dari X kecil dari 1. Oke, tahu ya datangnya dari mana? Yakni dari sini. Nah, oke. Kalau ditanya jari-jari konvergensi, sekali lagi itu artinya ini nih, mutlak X itu harus kecil dari 1. Maka jari konvergensinya 1 atau selang X-nya adalah di antara min 1 dan 1. Oke. Jadi di sini untuk mencari jari konvergensi, kita harus membentuk rumus dari deret kita itu menjadi seperti ini nih rumus umumnya. A per 1 kurang R ya. Nah, ini. A per 1 kurang R. Jadi untuk yang di bawah atau penyebut ini harus 1. Yang di sebelah ini adalah R-nya gitu. Untuk yang di atas ini bebas ya, boleh berapapun asalkan tidak sama dengan 0 aja. Oke. Nah, sekarang
untuk mendapatkan deret lain, kita bisa melakukan turunan ataupun integral. Kita bisa melakukan turunan ataupun bisa melakukan integral untuk mendapatkan deret lain, ya, deret lain. Nah, di sini pertama kita melakukan penurunan suku demi suku, artinya kita melakukan turunan terhadap deret ini, ya. Oke, di sini coba kita lihat ya, kita turunkan satu persatu. Untuk rumus deretnya sendiri, ini kan sebenarnya adalah 1 dikurang X pangkat min 1. Nah, turunannya apa? Ya, turunannya adalah min 1 X, ya, min 1 pangkatnya turun, 1 dikurang X berpangkat min 2. Nah, kemudian turunan dalam, turunan dari min X adalah min 1. Jadi, pada akhirnya turunannya adalah min dikali min positif 1 per 1 kurang X pangkat 2. Nah, jadi ini dia turunannya. Turunannya adalah 1 per 1 kurang X pangkat 2. Nah, jadi kita bisa lihat di sini turunan dari ini adalah ini. Sekarang untuk turunan polanya. Nah, sebenarnya polanya ini bisa langsung kita turunkan atau kita bisa lihat dari pola bilangan yang dihasilkan, ya, atau pola suku-sukunya. Kalau mau langsung dari sini juga boleh. Berarti n-nya turun, ya, di sini n-nya turun. Nanti untuk pangkat x-nya jadi n kurang 1. Nah, untuk masing-masing suku, kalau mau masing-masing suku yang diturunkan juga boleh berdasarkan instruksi ini, ya. 1 diturunkan jadi 0, x diturunkan jadi 1, x kuadrat diturunkan 2x, x pangkat 3 diturunkan 3x pangkat 2, dan seterusnya. Jadi 3 ini dan seterusnya. Nah, jadi dari hasil penurunan terhadap deret x pangkat n, kita memperoleh deret baru. Nah, ini deret baru. Apa itu deret baru? Yakni ini, sigma n x pangkat n kurang 1, atau dengan rumus jumlah deretnya adalah 1 per 1 kurang x kuadrat. Bisa, ya. Jadi saat kita menurunkan suatu deret, kita memperoleh dua hal. Bisa memperoleh rumus deretnya, atau kita juga bisa menemukan jumlah dari deretnya. Oke. Nah, sama halnya dengan kita mengintegralkan. Jadi deret baru ini adalah deret baru. Saya tulis ya, yang ini adalah deret baru hasil turunan dari 1 per 1 kurang X. Nah, sekarang kalau untuk integral, nah, apa yang akan kita peroleh? Nah, bisa dilihat di sini 1 per 1 kurang X itu kalau kita integralkan bagaimana? Nah, ini kalau kita integralkan, nah, kita mengintegralkannya dengan dalam variabel t aja, ya, supaya nanti bisa diganti, bisa dalam x semuanya. Nah, kalau ini kita integralkan, ya, kita udah belajar cara mengintegralkan ini. Integralnya adalah ln 1 dikurang t dikali nanti dt-nya ini kan kalau kita misalkan u nanti ada minnya, ya, min ln 1 dikurang t. Nah, ini batasnya 0 sampai x. Nah, setelah disubstitusi, kita akan memperoleh nanti kita akan memperoleh min ln 1 kurang x. Nah, jadi untuk rumusnya kita akan memperoleh ini, dan untuk jumlah deret, ya, ini jumlah deretnya. Lalu untuk polanya kita juga bisa mengintegralkan si x pangkat n-nya ini. Nah, jadi pada akhirnya dia akan menjadi seperti ini, x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jadi ini kan kalau diturunkan terhadap x kan memang jadi seperti ini, ya, n plus 1 x n plus 1 gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mengintegralkan masing-masing suku. Jadi 1 diintegralkan jadi x, kemudian x diintegralkan jadi
X kuadrat per 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ingat di sini jari-jari konvergensinya sama atau selang X-nya sama. Kenapa? Ya, karena kalau kita mengintegralkan ataupun menurunkan tidak merubah selang dari X, atau maksudnya tidak berubah dari konvergensinya gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini selain kita bisa melakukan integral ataupun turunan terhadap deret pangkat, kita juga bisa melakukan substitusi peubah terhadap deret tersebut. Kita tetap ambil deret yang tadi ya, 1 per 1 kurang X. Kita tahu bahwa deret ini merupakan jumlah dari deret X pangkat N. Nah, sekarang coba kalau misalnya X yang ini kita ganti dengan min X. Nah, sehingga nanti kalau min X ya jadinya kan 1 per 1 kurang min X. Nah, ini kan sama dengan 1 per ya harusnya saya tulis di bawah ya, 1 per 1 dikurang min X. Nah, ini kan sama dengan 1 per 1 tambah X. Nah, untuk polanya kita juga ganti X yang ini dengan min X. Nah, kemudian untuk setiap sukunya yang ada X kita ubah jadi min X. Nah, ini X kuadrat min X dipangkat 2 artinya, sehingga X kuadrat. Nah, ini juga sama, sehingga kita memperoleh deret baru setelah kita substitusi min X, yakni ini dia nih. Ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kita ganti dengan X kuadrat. Nah, ya udah sama aja sebenarnya. Cuman di sini ya kita sebenarnya di sini bukan X kuadrat ya, min X kuadrat maksudnya. X kuadrat. Nah, ini salah ya. Nah, sehingga kalau kita cari 1 dikurang min X kuadrat, nah ini kan sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah, kalau kita mau jabarkan juga boleh, setiap yang ada X-nya ya di sini kita ubah jadi min X kuadrat. Nah, ini. Oke. Nah, untuk jari-jari konvergensinya ini apa ya namanya? Kalau kita mensubstitusi tidak menjamin jari-jari konvergensinya tetap sama. Tapi kita harus mencek gitu ya. Kalau rumus dari yang kita hasilkan itu, kita harus menuju rumusnya itu seperti yang tadi, A per 1 dikurang X. Kita harus menuju bentuk seperti ini, sehingga nanti untuk suku yang sebelah sini lah yang akan menjadi patokan jari-jari konvergensi kita. Nah, untuk lebih jelas ya di sini ada contoh ya. Nah, tentukan deret pangkat dari jari konvergensi kita. Maksudnya adalah tentukan deret pangkat dan jari-jari konvergensi, gitu ya, untuk jumlah deret. Nah, fungsi ini boleh juga ya, kalau mau pakai Sx juga boleh. Nah, di sini saya pakai fungsi umum aja, yaitu fx gitu namanya ya. 1 per 3 tambah 2x. Nah, ini adalah rumus deret, rumus jumlah deret gitu ya. Nah, sekarang saya mulai dari mencari jari-jari konvergensinya dulu. Nah, gimana caranya? Ya, tadi patokan kita untuk mencari jari-jari konvergensi, kita harus merubah bentuknya jadi A per 1 dikurang R, atau kalau di deret pangkat 1 dikurang mutlak X, dimana nanti mutlak X kecil dari 1. Nah, kecil dari sesuatu gitu ya, dari ru aja. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari konvergensi ya. Nah, kita lihat, sedangkan rumus deret kita atau fx kita belum memenuhi bentuk ini. Nah, karena di sini masih ada angka 3 nih, dia harus 1 gitu ya. Nah, otomatis kita harus merubah bentuk ini menjadi bentuk yang sesuai standarnya. Nah, untuk merubahnya ya bisa dilakukan operasi aljabar aja. Ini ditarik 3-nya keluar atau difaktorkan ya, sehingga untuk suku sebelah sini tersisa 1, kemudian untuk suku sebelah sini tersisa 2 per 3x. Nah, udah sampai sini. Nah, sekarang bisa ya, ini kan sama juga dengan 1 per 3 dikali 1 per 1 ditambah 2 per 3x ya.
Nah ini boleh di sepertiganya boleh dijadikan pembilang seperti ini. Kemudian 1 ditambah 2/3 X. Nah sebenarnya kan dari sini kan dia harus kurang Bu gitu. Ya boleh aja mau diubah jadi kurang juga boleh. Kalau enggak pun juga boleh karena dia mutlak ya. Nah jadi di sini 1 dikurang min 2/3 X. Nah jadi untuk mutlak X kita di sini adalah jadinya ini, R kita di sini ini jadinya. Yakni 2/3 X kecil dari 1 mutlaknya. Sehingga mutlak X aja itu adalah kecil dari 3/2. Nah, sehingga karena mutlak X-nya kecil dari 3/2, maka jadi konvergensi kita adalah 3/2. Seperti itu. Bisa ya? Nah, sekarang baru kita akan menentukan deret pangkat deret pangkat dari jumlah deret yang ini. Nah, jumlah deret itu apa? Deret pangkat itu apa? Ya, kalau jumlah deret ya misal ya, deret kita kalau deret kemarin itu kan dilambangkan boleh dengan sigma, ya kan ya, sigma AN, boleh juga dengan boleh juga dengan urut apa ya? Penjumlahan suku-suku dari deret tersebut. A1, X pangkat 1 dan seterusnya. Nah, jadi yang ditanyakan soal ini adalah kalau enggak rumusnya seperti ini dalam sigma atau enggak penjumlahan suku-sukunya. Nah, sedangkan yang diketahui di soal itu adalah jumlah atau hasilnya gitu ya, hasil deretnya, jumlah deret. Artinya ketika kita menjumlahkan suku-suku ini hasilnya adalah 1/3 tambah 2X seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, oke, sekarang kita udah punya bentuk khusus bentuknya yang menyerupai bentuk dasar. Kita di sini kita mau pakai bentuk dasar deret kita adalah 1/1 kurang X yang ini. Nah, jadi bentuk yang tadi ini diperoleh dari yang sini tadi ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan kita punya deret dasar itu 1/1 kurang X ya. Nah, kalau kita lihat ya ke deret kita yang berbentuk 1 dikurang tadi ya, ini kan memenuhi A/1 dikurang X ya. Nah, kalau kita lihat A-nya di sini adalah 1/3 ya. Kemudian si R-nya itu atau mutlak X-nya itu dikali dengan ini bukan mutlak X ya, X aja. X-nya itu adalah dikali 2/3 di sini. Nah, jadi kita bisa melakukan beberapa operasi. Nah, yang pertama di sini kita bisa mensubstitusikan X-nya yang ini dengan min 2/3 X. Kenapa min? Karena di sini tandanya tambah, maka harus min yang kita sama halnya dengan ini nih. Nah, ini. Ya. Maka kita substitusi X ini dengan min 2/3 X. Nah, jadinya apa? Ya, jadinya kita memperoleh deret yang awalnya 1/1 kurang X. Jadi kita obrak-abrik dari deret dasar ya, yaitu 1/1 kurang X. Nah, ketika kita substitusi X yang ini dengan 2/3, min 2/3 X, kita peroleh bentuknya jadi seperti ini nih. 1/1 dikurang di negatif 2/3 X yang ini. Kemudian untuk rumusnya, untuk rumus deretnya yang ini, X-nya juga kita ganti dengan min 2/3 X, ya kan? Nah, setelah itu untuk setiap sukunya juga bisa diganti. Ya, yang satu ini tetap ya karena nggak ada X. Atau yang X jadinya min 2/3 X, kemudian X kuadrat jadi 4/9 X kuadrat dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk suku-sukunya kita juga bisa jabarkan dari rumus yang sudah kita ubah tadi. Nah, contoh ya di sini untuk deret yang n-nya sama dengan 1. Saat n-nya sama dengan 1, ini kan min 2/3 X pangkat 1 ya. Nah, ini dia. Sama ya. Nah, kita udah punya bentuk yang ini. Bentuk yang udah menyerupai ya ini. Sedangkan tujuan kita tadi adalah yang ini ya. Tujuan kita adalah deret yang ya saya ubah aja. Nah, ini. Nah, ini nih tujuan kita harus ubah seperti ini. Tujuan. Nah, asalnya ya saya bisa bikin asal. Nah,
ini deret asal. Nah, ini deret asal. Ya. Nah, deret asal kita perlakukan substitusi yang pertama menghasilkan yang ini. Nah, ini yang dihasilkan. Nah, belum ya, belum menyerupai deret tujuan. Masih yang atasnya masih kurang nih. Yang di atas ini harusnya sepertiga. Ya udah, kita tinggal kalikan deret di atas dengan sepertiga. Nah, jadinya deretnya jadi bentuknya sepertiga per 1 dikurang 2/3 X. Jadi ini sudah menyerupai deret tujuan. Nah, ini dia. Gitu. Ini ya. Oke, sekarang ini kan baru kita perlakukan ke jumlahnya. Nah, selain kita lakukan ke jumlahnya, kita juga bisa melakukan ke deretnya. Nah, ini sebenarnya aplikasi dari ini juga ya, teorema kelinieran deret. Nah, ketika kita mengalihkan ya ini ya, sigma dari kemarin konstantanya C ya, anggap aja C dari AN, ini deretnya deret biasa aja. Nah, ini deret dari C kali AN, konstanta dikali AN itu sama dengan konstanta dikalikan ke suatu deret AN. Nah, gitu. Jadi, ketika kita mau konstanta dikali deret ya, dikali suatu barisan, nah, deretnya itu sama dengan konstanta dikali deret AN. Nah, ini nih. Ini kan konstantanya dikali dengan bukan ini maksudnya. Ini adalah jumlahnya ya. Nah, ini konstantanya. Nah, ini adalah AN-nya misalnya ya. Nah, ini sama aja dengan kita mengalihkan sepertiga dengan setiap suku-sukunya. Nah, ini kan mengalihkan C dengan setiap suku-suku AN-nya ya. Nah, makanya di sini sepertiga dikali 1. Jadi kita lanjutkan operasinya di sini, kita lanjutkan adalah operasi yang dari yang ini. Jadi yang ini kan nomor 2 nih ceritanya, perlakuan nomor 2. Nah, kita lanjutkan dari yang nomor 1 gitu. Jangan dilanjutkan dari yang atas ini lagi, tapi lanjutan aja, lanjutan dari nomor 1. Nah, jadi 1 dikali sepertiga, 2 -2/3 dikali sepertiga, -2/9, positif 4/9 X kuadrat dikali 2/3, 4/27 X kuadrat, dan seterusnya. Jadi pada akhirnya apa? Deret pangkat untuk 1/3 plus 2X. Nah, ini siapa tadi? Ini adalah yang ini ya. Nah, berdasarkan ini. Nah, maka adalah ini nih rumus deretnya. Ya, kalau mau disederhanakan juga boleh, tapi kalau tidak juga boleh. Ini diperoleh dari ini. Oke ya. Oke, sekarang kita akan bahas deret, bentuk deret khusus ya. Ini ada deret pangkat berbentuk E pangkat X. Nah, jadi ini adalah aplikasi dari deret sebenarnya. Nah, untuk suatu fungsi E pangkat X, nah, kalau kita mau cari E pangkat 2, misal, anggaplah ya, kita mau cari E pangkat 2, nilainya gitu. E pangkat 2 itu berapa sih gitu. Nah, sebenarnya kita bisa mendekati nilai hasil dari E pangkat 2 ini dengan menggunakan rumus deret. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu dulu rumus deret untuk E pangkat X gitu. Nah, rumus deret E pangkat X ya bisa dilihat di sini. Kita mulai dari deret. Nah, ini deret sigma X pangkat N per N faktorial. Nah, kita tahu dulu nih. Jadi diketahui dulu ada satu deret X pangkat N per N faktorial. Nah, ini punya rumus deretnya Sx misalnya ya. Nah, diketahui di sini deret ini konvergen. Kalau mau buktinya bisa ya dilihat di contoh atau di latihan ya, di buku. Intinya ini jadi latihan kemarin tapi belum dibahas, dan atau kalau mau lihat di buku juga boleh untuk pembuktian kekonvergenannya ya. Nah, dia konvergen. Sekarang karena dia konvergen ya, kita bisa mencari deret baru dengan cara menurunkan, mengintegralkan, mensubstitusi, ataupun mengalihkannya dengan konstanta gitu ya. Jadi dia melakukan turunan. Ya, oke, sekarang S aksen menghasilkan turunan 1 adalah 0, turunan X adalah 1, turunan X kuadrat per 2 faktorial adalah X, dan seterusnya.
kalau kita lihat kembali ya, kalau kita lihat kembali, kita bandingkan dengan SX yang di awal yang ini. Nah, nolnya kan bisa nggak ditulis ya. Jadi di sini suku pertamanya kembali 1, ini 1 juga X, suku keduanya ini juga X, suku ketiganya X kuadrat 2 faktorial ini juga, dan seterusnya akan sama dengan yang di atas ini, sehingga kita memperoleh S aksennya itu ternyata sama dengan SX yang sebelumnya. Nah, mungkin ini bisa dikerjakan dengan diferensial ya, cuman kalau kita bisa bilang apa fungsi yang turunannya sama dengan ininya, turunannya sama dengan fungsi asalnya, yaitu e pangkat x ya fungsinya ya. Jadi di sini solusi untuk turunan ini adalah si fungsi c dikali e pangkat x. Nah, c nya ketinggalan. C ini adalah konstanta ya. Jadi c nya ini adalah konstanta. Oke, sekarang untuk mencari c nya ini gimana? Nah, kita bisa substitusi 0 pada rumus SX yang ini. Kalau kita ganti x-nya dengan 0, otomatis suku dari sini ke belakang habis ya, maksudnya jadi 0, sehingga yang tersisa adalah 1. Sehingga S0-nya sama dengan 1, kalau dengan menggunakan ini, S0-nya sama dengan C gitu, karena E pangkat 0, 1 gitu. Sehingga di sini kita punya S0-nya 1 tadi, ya udah 1 sama dengan C. Nah, oleh karena itu, SX kita itu adalah suatu fungsi yang bernama e pangkat x. Nah, yang punya rumus gitu ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah deret ini itu merupakan deret e pangkat x. Nah, jadi e pangkat x itu juga bisa dihitung menggunakan jumlah deret, yakni x pangkat n, bukan jumlah deret ya. E pangkat x itu merupakan jumlah dari deret x pangkat n per n faktorial gitu. Jadi di sini kalau misalnya kita mau mencari kalau misalnya kita mau mencari e pangkat 2, oke, jadi kita nggak perlu pakai kalkulator, kita bisa saya coba ya, e pangkat 2 kita mau cari ya, berarti di sini kita bisa gunakan rumus deretnya. Jadi di sini x-nya 2 ya, jadi 2 di pangkat n per n faktorial, dari n-nya jalan dari 0 sampai tak hingga. Nah, ya udah, ini tinggal kita jumlahkan aja. 2 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 2 pangkat 1 per 2 faktorial ditambah 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 faktorial. Oke, ini 1 ya. Ditambah dan seterusnya. Nah, ya udah, ini dijumlahkan aja. Nah, ketelitiannya ya tergantung kita menjumlahkannya sampai berapa suku, seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh deret ya, yang nilai atau yang jumlah deretnya itu berupa fungsi yang kita pakai setiap hari, yang biasanya kita pakai e pangkat x gitu kan ya. Atau bisa juga nanti kita juga bisa menemukan fungsi sin x itu dalam bentuk deret gitu. Oke? Nah, berikutnya kita akan bahas deret pangkat dari arcus tan x. Nah, kalau tadi e pangkat x, nah sekarang kalau tan arcus tan atau tan pangkat min 1x itu kira-kira rumus deretnya apa ya gitu. Nah, petunjuknya di sini kita harus menggunakan kita bisa menggunakan bentuk integral dari 1 per 1 ditambah t kuadrat. Nah, ini bisa dilihat lagi ya bab integralnya di 7.1 kemarin, bentuk baku integral integral 1 per 1 plus t kuadrat ini bentuknya atau hasil integralnya adalah ini ya. Nah, oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya atau menemukannya gitu ya. Pertama, kita ingat dulu. Nah, kalau ini berapa petunjuknya, berarti kita akan menggunakan rumus deret yang ini ya nanti. Nah, kita ingat bahwa 1 per 1 ditambah x kuadrat itu berasal dari 1 per 1 dikurang negatif x kuadrat. Yang mana ini kalau kita bawakan ke rumus atau ke jumlah deret dasarnya kan 1 per 1 kurang x. Nah, x-nya yang di sini dia ganti ya, dia substitusi min x kuadrat. Nah, ini kan udah dibahas ya contohnya kemarin lagi yang ini nih. Nah, ini
Jadi kalau mau langsung pakai juga boleh sebenarnya, nggak mau cari juga boleh. Jadi di sini 1/1 tambah x kuadrat itu deretnya adalah berbentuk seperti ini. Oke, ya udah, ini dia. Nah di sini sekarang untuk mencari tan inverse-nya kita mengintegralkan bentuk ini. Ya udah, tinggal diintegralkan sama halnya dengan cara yang sudah dijelaskan di teorema sebelumnya ya. Diintegralkan, kita bisa sama juga kita mengintegralkan rumus dari si deretnya. Nah, jadi kita integralkanlah dia ini nih. Kalau bisa diubah bentuknya, ini kan sama juga dengan min 1 pangkat n x pangkat 2n ya. Nah, ini deretnya. Nah, berhubung karena kita mengintegralkan terhadap variabel x sebenarnya, maka min 1 pangkat n ini menjadi konstanta dia. Nah, dia makanya ini dia, nggak perlu diintegralkan, dia bisa jadi konstanta. Jadi yang kita integralkan adalah pangkatnya ini yang berpengaruh karena dia adalah pangkat x. Jadi di sini min 1 pangkat n per 2n plus 1 dikali x pangkat 2n plus 1. Nah ini nih, ini adalah deret untuk tan inverse x. Nah sebenarnya sampai sini juga udah selesai karena kan yang diminta adalah bentuk deret pangkatnya. Nah kita bisa menyatakan deret pangkat dalam bentuk sigma ataupun menuliskan bilangannya. Kalau mau menuliskan bilangannya gimana? Ya udah tinggal dijabarkan aja rumus ini. X dikurang sepertiga x pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah selain sebelumnya kan kita udah bahas integral, operasinya ada integral, kemudian kita bisa menurunkan, kita bisa mensubstitusi, kita juga bisa mengalihkan dengan konstanta. Nah di sini selain itu kita juga bisa mengalihkan deret lain itu dengan supaya menghasilkan deret baru kita bisa mengalihkannya dengan x. Nah karena x yang di sini itu dia masuk ke variabel fungsi kita, ya udah. Jadi ketika kita diminta untuk menentukan deret pangkat untuk x per 1 dikurang x, ya udah kita bisa ubah dulu bentuknya jadi x dikali ya jumlah deret yang kita kenal gitu ya. Yang kita kenal kan ini nih, 1 per 1 kurang x. Ya udah, ini bisa kita ganti jadi yang ini, sigma n dari 0 sampai hingga dari x pangkat n. Nah ini bisa diganti jadi ini. Nah lalu dari sini apa? Nah ini kan x ini kalau pada deret dia merupakan variabel ya. Ya udah, kita bisa mengalihkan x yang di depan ini dengan suku-suku pada deretnya. Makanya ini kita jabarkan dulu. Nah dijabarkan. Nah ini ubah ke rumus deret. Nah kita jabarkan, kan ini tadi jabarannya ini ya, 1 plus x plus dan seterusnya. Nah ya udah, karena yang ditanya adalah x per 1 kurang x, maka x yang ini kita kalikan ke setiap sukunya. Nah ini namanya adalah operasi perkalian deret ya, x dikali 1x dan seterusnya. Nah kalau mau dijadikan, ini kan udah jadi deret baru ya, ini adalah deret untuk x per 1 dikurang x. Nah ini deretnya. Nah ini jumlah deretnya ya, ini jumlah, ingat ya, jumlah deret beda dengan deret, ini jumlah deret. Nah ini adalah bentuk deretnya, Nah kalau kita mau bentuknya tidak seperti ini, mau ke sigma juga boleh. Lihat aja polanya, ini kan pangkat 1. Jadi di saat n nya 0 ya harusnya di sini 1. Ya gimana caranya supaya n nya 1 di sini pangkatnya 1? Ya udah, berarti x nya harus dipangkat n plus 1. Jadi ini dia kalau dipakai rumus berbentuk sigma. Nah selanjutnya kita punya hasil operasi aljabar dari deret lain berbentuk seperti ini. Nah ini sama ya bentuknya dengan yang ini, kira-kira mirip gitu. Kalau di sini dikalikan dengan x, 1 per x 1 kurang x nya. Kalau yang ini dikali ya, pangkat x nya dikali 1 per 1 plus x. Nah ya ini udah saya tuliskan. Nah ini, jadi bentuk ini itu kalau kita jabarkan dalam bentuk perkalian, itu adalah pangkat x dikali 1 per 1 plus x.
Nah, E pangkat X dia punya rumus deret tersendiri, maksudnya dia merupakan jumlah deret gitu. Nah, makanya ini bisa kita ubah ke dalam bentuk deret. Nah, karena dia merupakan jumlah deret ya. Nah, sehingga jumlah deretnya ini. Nah, 1/1 plus X itu ada jumlah deretnya juga. Ini merupakan jumlah deret juga kan ya. Nah, sekarang jumlah deretnya apa? Yang kita tahu kan 1/1 kurang X. Nah, kalau mau langsung pakai dari penjabaran yang kita sebelumnya juga boleh sebenarnya. Di sini kan artinya X yang di sini diubah jadi min X ya. Berarti ya udah, berarti untuk sigma yang ini tadi kan sigma X pangkat N, X yang ini diubah jadi min X. Nah, ini dia. Oke, sekarang untuk mengalikannya gimana caranya? Ya, kita mesti harus menjabarkan suku-sukunya dulu. Nah, udah dijabarkan, lalu baru kita kalikan setiap masing-masing sukunya. Triknya di sini adalah ya kita harus mulai dari suku konstanta dulu. Ini ya tadi recordnya terputus ya, jadi saya lanjutkan saja. Jadi tulisannya juga hilang. Nah, untuk tadi kita sampai di penjabaran setiap rumus dari deretnya ya. Maka untuk mendapatkan deret baru ini kita juga mesti mengalihkan setiap suku-suku pada masing-masing deret. Nah, kita mulai dari ya kita cari dulu suku yang ada konstantanya gitu ya. Konstanta. Kita lanjutkan untuk mencari perkalian suku-suku yang menghasilkan variabel X. Nah, X pangkat 1. Kemudian kita lanjutkan mencari suku-suku yang menghasilkan hasil dengan variabel X pangkat 2. Nah, begitu seterusnya. Kalau di sini berarti yang konstanta ya 1 dikali dengan 1 gitu ya. Terus nggak ada lagi karena pasangan yang suku-suku yang lain udah dalam X. Berarti 1 dikali 1 itu aja yang menghasilkan konstanta. Ya udah, ini dia. Sekarang untuk menghasilkan X, ya udah berarti kita pastilah mengalihkan konstanta dengan X. Nah, kebetulan karena ini angkanya sama-sama 1 jadi nggak kelihatan jelas ya. Jadi satu yang pertama dikalikan dengan X yang kedua. Jadi jawaban dapatlah X gitu ya, min X gitu. Ya udah, min X itu di sini koefisiennya min 1. Kemudian satu yang di sebelah ini kanan dikalikan dengan X yang di sebelah kiri. Jadinya kita memperoleh 1. Nah, sehingga gitu seterusnya sampai kita nanti menemukan bentuk yang seperti ini. Lalu ya udah tinggal disederhanakan. 1 ini 0 ya, jadi suku yang variabel X-nya jadi tidak ada. Sehingga dilanjutkan ini min 1 dikurang min 1 itu 0. Jadi tersisa 1/2 faktorial itu adalah setengah ya, dikurang 1 berarti min setengah. Nah, ini dia. Nah, silakan lanjutkan ke suku-suku selanjutnya. Jadi lebih kurang di sini yang ingin ditekankan adalah perkalian dari suatu jumlah deret ya. Jadi ini adalah jumlah deret. Perkalian dari jumlah deret itu sama juga artinya kita mengalihkan setiap suku-suku pada deret tersebut, sehingga dia nanti akan menghasilkan deret baru yang berupa ya di sini kita menemukan bentuknya adalah berbentuk penjumlahan bilangan-bilangan ya. Nah, jika memungkinkan kita bisa merubah bentuknya nanti menjadi sigma jika memungkinkan. Kalau misalnya tidak ya sudah di dalam bentuk ini aja. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai operasi deret pangkat. Ini ada 4 buah latihan. Di sini untuk latihan 1-2 itu kita diminta untuk mencari jari-jari konvergensi, sedangkan 3-4 itu tidak perlu, cukup tentukan saja apa deret pangkatnya. Jadi deret pangkatnya di sini nanti berbentuk boleh sigma atau berbentuk penjumlahan bilangan-bilangannya ya. Nah, gitu. Nah, yang untuk 1-2 juga iya gitu, juga meminta penjumlahan sigmanya atau penjumlahan bilangan-bilangannya, tapi ditambah pertanyaannya satu lagi pertanyaannya tentang jari-jari konvergensi. Oke, sekian saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.